Halo semua, pada kesempatan kali ini kita kedatangan paket bibit tanaman lagi. Ini dari store yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kita akan coba keaslian dari paket yang dikirimkan ya. Seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, paket tanaman itu terkadang ya, kita nemu sialnya juga tuh. Sialnya itu kenapa? Kadang ada beberapa seller yang tidak amanah, tidak jujur gitu ya dalam berjualan. Jadi kita hanya dikirimkan tanaman tempelan saja yang belum berakar. Jadi pas kita tanam ya otomatis mati lah. Cuma tanaman palsu namanya juga. Ini sepertinya real ya. Ini sepertinya real. Bisa diketahui ini perjalanan kurang lebih 3 hari dan masih hijau. Seperti ini standar standar pengemasan untuk pengiriman bibit. Standar ini entah dropship atau apa ya, rata-rata seperti ini sih pengirimannya. Ini kita ada kurma. Saya minta itu kurmanya jantan dan betina ya, karena kurma itu harus sepasang ya katanya. Ini saya kurang paham juga. Oh, ini kayaknya jantan ini karena cenderung lebih runcing, sedangkan ini betina karena cenderung lebih melengkung ya. Sempat saya melihat review seperti itu. Kemudian kita punya jeruk dokopon ini. Wah, mungkin tingginya 1 meter ya. Ada yang 1 meter, ada yang kurang lebih ini 60-70 cm. Kita akan bongkar satu persatu seperti biasa. Kita akan lihat isinya. Kemudian di sini juga ada apel putsa satunya lagi. Jadi kita pada kesempatan kali ini membeli sepasang bibit kurma, ada 2 bibit jeruk dokopon, kemudian 1 bibit apel putsa atau bidara India. Saya aman ya motongnya ya, kepotong ke bagian dalam, kita intip sedikit. Nah, ini unboxing aman. Sebenarnya saya ingin update perkembangan tanaman yang kurang lebih 2 minggu lalu kita unboxing. Dari kelima tanaman itu yang selamat hanya 3. Kesalahan saya tidak di video sampai dengan akhir karena tanaman yang keempat dan yang kelima yang nggak saya videokan karena saya yakin ya sellernya itu amanah. Dari ketiga tanaman yang sebelumnya itu oke gitu kan, tapi ternyata tanaman keempat dan kelima itu nggak oke gitu loh. Pas kita unboxing si tanamannya itu ternyata nggak ada akar, itu nggak sebanyak video yang ini. Produk 1 sampai ke 3, produk keempat kelimanya nggak oke gitu. Saya agak merasa tertipu di sana, sedikit merasa tertipu. Ini bibit kurma dulu ya. Oh, di sini sedang hujan kawan-kawan. Ini bibit kurma, terlihat akarnya oke ya, keluar oke ya. Secara kualitas baik. Ini kurmanya akan hit kuning. Ini yang jantan sepertinya, ini yang betina atau kebalikannya. Masa iya ini jantan dua-duanya? Masa iya ini jantan dua-duanya ya?
Oke, akarnya ini kita punya apel putsa, masih fresh. Oke, kita coba lihat bagian dalamnya. Sebentar, saya ambil dulu wadah. Karena kita mengerjakannya itu di teras rumah, teras kosan. Kita coba cek isinya bagaimana. Medianya kita masukkan lagi. Oh, ada yang terputus. Coba. Baiknya sih ini digemburkan ya, medianya kan ini udah dipadatkan sama selernya itu. Kita baiknya gemburkan dengan air. Jadi biar si tanahnya itu lepas sendiri. Mau dicoba digemburkan dengan air? Kita coba gemburkan dengan air. Cut dulu sebentar. Apel putsa kita coba gemburkan untuk melepas tanahnya ya. Ini kita pengen tahu gitu loh, seperti apa si akarnya, biar menyerap dulu. Tapi saya ini yakin oke sih, karena tiga hari di perjalanan itu dia oke. Memang resiko membeli online itu adalah karena tanaman ini diganggu dari kondisi nyamannya. Jadi kondisi nyamannya kan dia dalam polybag, kemudian tanahnya dibongkar, dikurangin beratnya, dikurangin medianya. Mau gak mau bakalan stres ya tanaman itu. Ini kita sebagai pengecekan saja ya. Dari sini kita bisa lihat akarnya memang sudah tumbuh ya. Ini bukan akar tempelan, karena sudah confirm ini bibitnya bagus. Kita akan langsung pindahkan saja ke dalam polybag seperti ini. Saya ada media tanam. Saya sudah siapkan media tanam. Media tanam ini terdiri dari bahan-bahan organik ya, bahan-bahan organik tapi tanpa kotoran hewan ya, karena kotoran hewan harus difermentasi dulu. Ini adalah topsoil tanah di ini, tanah di kebun bambu. Ini sudah banyak akarnya. Kita akan tetap dia pindahkan di sini.
kita tidak pindahkan ke dalam tempat yang lebih besar karena memang peruntukannya untuk ditanam di kampung. Jadi nanti kita akan treat dulu, kita akan perlakukan dulu, dia dirawat dulu di sini di kosan, nanti akan kita bawa balik kampung. Tuh, aduh ini terlalu sedikit ya. Bentar, biar dia agak bawah. Sedikit lagi deh. Oke, kita akan tambahkan medianya. Sekali lagi, ini adalah topsoil dari kebun bambu, sehingga banyak bekas-bekas bakaran bambu, banyak akar-akar bambu yang sudah membusuk, kemudian juga ada sisa-sisa pohon bambu yang lapuk. Ini secara kualitas ini oke ya, organik. Kita tidak tambahkan bahan-bahan chemical, bahan-bahan kimia, karena memang prinsip saya itu adalah non chemical ya. Kita tidak akan menggunakan bahan-bahan kimia sintesis, pupuk sintetis, gak akan. Kita akan fokus berkebun secara organik, karena ya tentunya organik itu lebih sehat untuk dikonsumsi. Bagi kitanya itu lebih sehat, untuk manusianya sehat, untuk lahannya juga dia jadi sehat. Dia si lahannya itu bisa membentuk pupuknya sendiri gitu loh. Kalau misalkan dia terus didoping dengan kimia, dengan pupuk kimia, ketergantungan. Jadi ketergantungannya itu dia akan selalu membutuhkan nutrisi, dan nutrisinya itu dia tidak bisa memproduksi sendiri, dia harus didoping terus dengan pupuk kimia. Ini untuk jangka panjangnya kurang bagus ya, makanya kita coba meregenerasi tanah itu selalu dengan pupuk organik, dengan bahan-bahan organik. Bahan-bahan organiknya juga yang berasal dari lingkungannya itu. Ini kita sudah selesai. Ini adalah apel putsa atau bidara India. Oke, satu selesai. Kita punya jeruk dokopon. Ini sangat super sekali, namun sayang ya, bolong ini. Jeruk dokoponnya sudah tinggi. Sorry. Jeruk dokoponnya sudah tinggi. Karena kita tidak sedia polybag, kita akan pakai polybag dari jeruk dokopon yang ini. Ini jeruk dokoponnya sudah lapuk medianya. Oh, akarnya sudah banyak. Ini bisa dipastikan akarnya adalah akar asli yang menempel ke tanaman. Ini juga sama, akar asli yang ditempel ke tanaman, dan tingginya ini 1 meter, super sekali ini. Nanti kita akan sematkan link dari penjualnya. Penjualnya ini patut diapresiasi. Wah, ini kurmanya ukurannya kurang lebih 40-50 cm sih. Tinggi dari batangnya sekitar 40 cm. Ini sekitar ya sama 40 cm. Untuk apel putsanya, daunnya masih segar, Kita di rumah memiliki jeruk nagami. Jeruk nagami adalah jeruk yang bisa dimakan kulitnya, dan dia tidak memiliki duri. Ini jeruk dokopon, ada yang sedikit menjadi pertanyaan bagi saya. Tanaman dokopon yang dikirimkan tingginya 1 meter lebih, dia tidak memiliki duri. Tapi tanaman dokopon
yang tingginya 80 cm, dia punya duri, satu duri ini, satu duri tajam. Saya kurang paham apakah memang dokopon ini tidak berduri atau ini salah kirim ya, paham ya maksudnya. Kalau misalkan buah dokopon itu, jeruk dokopon itu tidak berduri, berarti ini salah kirim karena ada yang berduri. Untuk kawan-kawan mungkin ada yang tahu apakah jeruk dokopon itu berduri atau tidak. Soalnya kesalnya itu, saya kesal kalau misalkan menanam tanaman jeruk yang berduri ya, karena ribet dalam perawatannya, kemudian dalam panennya juga ribetnya itu, jadi saat merawat kita ketusuk-tusuk seperti itulah kawan-kawan. Nah, saya punya jeruk nagami, dia jeruk yang tidak berduri. Saya suka itu jeruk nagami, makanya saya pelihara jeruk nagami. Ini untuk jeruk dokopon saya lupa, ini saya nggak research dulu apakah dia berduri atau tidak ya. Cuman gara-gara di toko online-nya tampilannya sangat menarik, jadi saya beli saja. Semoga saja ini emang salah kirim ya, jadi kita bisa minta return. Nih, ini dia berduri, yang ini tidak berduri, sama sekali tidak berduri meskipun tingginya ini 1 meter lebih. Kita nanti akan lanjutkan proses pindah tanamnya ya. Kita akan mencari kantong kresek saja karena tidak mempersiapkan polybag, ini kelirunya. Kita akan pakai kantong kresek. Kita ambil dulu kantong kreseknya sebentar. Kita sudah siapkan ini kantong kresek, bangsat berisik banget. Kita sudah siapkan ini kantong kresek ya, seperti yang sering saya bilang sebelumnya, nggak ada halangan lah untuk berkebun itu. Kita kalau nggak punya polybag, kantong kresek pun jadi gitu loh. Lagian ini untuk sementara aja, nanti kita akan pakai tempat yang lebih oke saat kita bawa pulang ke rumah. Nih, ini kita akan pecahkan dulu. Ada beberapa trik ya kalau misalkan membeli tanaman online itu. Salah satunya Anda dengan cara direndam dulu pakai airnya itu yang dicampur dengan perangsang akar. Jadi untuk merangsang si akar, terus kemudian ada yang pakai anti stres. Nah, untuk anti stres saya kurang pahamnya apa ininya, apa produknya. Kalau untuk perangsang akar kita ada root boost gitu, ada macam-macamnya, itu mungkin bisa dicari di online ya. Kita coba gemburkan dulu si akarnya biar nggak menggunuk, biar nggak. Nah, jadi akarnya kita bebaskan dulu. Nah, seperti ini. Kita pencet-pencet halus saja. Kalau mau kasar ya udah halus aja lah. Kita main aman aja sih. Nanti jangan lupa untuk si bagian bawah kreseknya kita kasih lubang ya. Fungsinya biar saat menyiram si air itu nggak menggenang gitu di kresek. Setelah kita gemburkan, kita baru tambahkan ini soilnya. Yang digunakan adalah sama topsoil. Dia kita memakai topsoil dari pohon bambu ya, dari tanah kawasan pohon bambu. Jadi ada akar-akar bambu. Akar-akar bambunya ini yang akan membuat media gembur, karena medianya ini tidak 100% tanah, namun juga bahan-bahan organik si akar ini. Akar ini jadi membuat tanaman itu lebih gembur ya. Kebetulan kita kemarin baru beres-beres di kebun bambu, jadi si tanaman bambunya itu kita tebang, kemudian juga ada beberapa yang kita bakar. Sisa pembakarannya kita campurkan dengan nih topsoilnya. Jadi udah sesimpel itu saja gitu. Sekali pekerjaan kita mendapatkan beberapa hasil. Ini kegiatan tanaman anak ini sempat saya
tekuni kurang lebih 2 tahun yang lalu ya, semenjak awal covid kita dibatasi kemana-mana, meskipun saya ya kadang melanggar juga gitu, saya pergi ke liburan atau kemana, tapi lebih banyak di rumah. Saya mengisi kesibukan dengan bercocok tanam. Kayaknya memang banyak juga sih orang-orang yang saat covid itu dia menyibukkan dirinya pergi ke kebun, sampai kan sempat ada euforia tanaman yang kayak talas gitu, sempat ada euforia seperti itu gitu kan, sampai harganya ratusan ribu, jutaan, karena memang saat covid itu orang-orang larinya ke berkebun kebanyakan. Selesai, ini aman saja kalau misalkan pekerjaannya tidak terlalu harus juga. Kenapa aman? Karena dia akarnya sudah banyak ya, jadi asumsi saya ini sudah aman main kasar. Sampahnya kita pindahkan dulu. Oke, kemudian ini kita jeruk dokopon. Kita gemburkan lagi. Kita tekan-tekan sedikit. Mungkin ada yang berpendapat untuk tata cara pemindah tanaman itu ya udah tinggal pindah tanaman saja, gak usah digemburkan. Cuman logika saya ini kan setiap orang punya cara berpikir masing-masing ya. Logika saya kalau misalkan dia didiamkan saja, tidak digemburkan seperti ini, si akarnya itu terkonsentrasi di tengah gitu loh. Karena video unboxingnya hilang, terpotong, kita langsung aja skip ke 2 minggu setelah pindah tanam ya. 2 minggu setelah unboxing, dan ini adalah tanaman kita yang kita unboxing tadi. Di sini kurma. Oh, lihat airnya menggenang, nanti kita akan buang. Tapi sepertinya nggak perlu dibuang sih. Apa perlu ya? Kurma ya, meskipun ini kering ya daunnya dan belum tumbuh daun baru, kita akan pantau terus. Kurma yang ini mulai tumbuh daun baru ya, oke. Ini juga masih fresh. Ini bidara Arab atau apple futsa yang kita punya mulai tumbuh kuncup baru. Oh, ini kalau misalkan tumbuh daun-daun baru, tandanya sudah aman ya sejauh ini. Dan ini yang saya bilang 2 tanaman kesemek dan cereme yang mati. Nah, ini akarnya itu sangat minim ya, mati kawan-kawan. Lihat, kalau misalkan akarnya banyak, penanganannya tepat, kan tumbuh-tumbuh saja. Ini 5 tanaman yang kita unboxing tadi, ini tumbuh-tumbuh aja 2 minggu yang lalu ya. Ini dengan perlakuan yang sama, karena memang bibitnya tidak oke, mati. Untuk sisa yang lainnya sudah kita bawa balik kampung. Seperti itu ya. Kita langsung forward ke 2 minggu setelahnya. Mohon maaf video unboxingnya tidak kita selesaikan karena ya hilang kawan-kawan. Udah seperti itu aja. Seperti itulah review tanaman yang kita unboxing. Dan di sini ada beberapa bibit tanaman kita, ada cabai rawit, kemudian ini ada kayu balsa. Ada ya, saya tiba-tiba pengen menanam tanaman kayu nih, ada
pohon balsa nih. Ini karena memang nggak kita tanamin. Dan kita ada di kota pinggiran sih. Seperti itulah review kita pada kesempatan kali ini. Kita akan sambung di video selanjutnya. Yuk kawan-kawan yang masih di kota, kapan balik kampung? Kita closing. Dadah.